Bapak-bapak Ibu guru semua. Wah, sistem baru tunjangan profesi guru atau TPG di tahun 2026 ini emang bikin banyak yang garuk-garuk kepala ya. Nominalnya kok rasanya beda, jadwal cairnya juga bikin bingung. Nah, tenang aja, kali ini kita akan bedah bareng-bareng semuanya supaya nggak ada lagi salah paham. Sebetulnya, akar dari semua kebingungan ini tuh simpel banget. Cuma karena ada satu perubahan mendasar di sistem pembayarannya. Dulu kan, kita terbiasa terima TPG itu 3 bulan sekali, alias triwulanan. Nah, mulai 2026, sistemnya diubah total jadi bulanan. Perubahan fundamental inilah yang jadi pemicu efek domino dan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Dan ini dia kan pertanyaan utamanya, pertanyaan yang paling sering muncul. Kok bisa sistemnya katanya bulanan, yang harusnya lebih cepat, tapi malah rasanya jadi sering telat, atau kok nominal yang masuk rekening kayaknya lebih kecil ya dari biasanya? Nah, sabar dulu, dalam beberapa menit ke depan, kita akan jawab tuntas pertanyaan ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama dulu ya, yang paling sering bikin salah paham. Dana gede yang tiba-tiba Bapak Ibu terima di awal tahun 2026. Ini nih yang kita sebut carry over dari tahun 2025. Yuk kita lihat apa sih sebenarnya dana ini? Jadi carry over itu gampangnya gini deh, itu adalah sisa hak TPG kita dari tahun anggaran sebelumnya. Dalam kasus ini tahun 2025 yang belum sempat dibayarkan. Alasannya bisa macam-macam, mungkin validasi data yang telat atau ada penambahan guru PPPK baru. Dana ini nggak hangus kok, tapi pembayarannya dititipin atau dialihkan ke tahun anggaran berikutnya. Nah, ini dia nih yang bikin kaget sekaligus bingung. Dana besar yang jumlahnya antara 8 sampai 18 juta rupiah yang banyak diterima di periode Januari sampai Maret 2026 itu sebetulnya adalah pembayaran rapel. Rapel untuk apa? Untuk hak TPG kita di triwulan 3 dan 4 dari tahun 2025. Jadi poin paling krusialnya adalah ini bukan bagian dari TPG bulanan 2026 Anda, ini adalah pembayaran utang dari tahun lalu. Oke, misteri dana besar di awal tahun sudah terpecahkan ya. Sekarang kita pindah ke alasan kedua. Kenapa tunjangan bulanan yang diterima rasanya menyusut? Jawabannya ada di sistem pemotongan yang baru dan sekarang diterapkan lebih ketat. Nah, ini dia perubahannya. Mulai tahun ini, TPG bruto, ingat ya, yang bruto atau kotor, yang setara gaji pokok kita, itu akan langsung dipotong di depan untuk dua hal. Pajak penghasilan pasal 21 dan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1%. Mungkin dulu mekanismenya nggak seragam di tiap daerah, tapi sekarang ini jadi standar nasional. Diagram ini ngegambarinnya dengan jelas banget. Jadi, angka yang tertera di SKTP Bapak Ibu itu adalah TPG bruto, angka utuhnya. Sebelum uang itu ditransfer ke rekening kita, dana itu dipotong dulu buat pajak, dipotong lagi buat BPJS. Nah, sisanya yang jadi porsi terbesar warna ungu muda itu, barulah TPG neto yang benar-benar kita terima di rekening. Biar makin kebayang, kita lihat contoh konkretnya ya. Misal, gaji pokok bruto 4 juta rupiah. Untuk guru golongan 3, total potongannya sekitar 240.000, jadi TPG neto yang diterima itu 3,76 juta. Tapi, coba deh lihat baris kedua untuk golongan 4. Karena tarif pajaknya beda dan lebih tinggi, total potongannya jadi 640.000 dan TPG neto yang diterima turun jadi 3,36 juta. Nah, perbedaan yang lumayan signifikan ini yang seringkali bikin kita kaget pas cek saldo. Terus, soal jadwalnya gimana? Kok bisa telat? Nah, ini perkiraan lini masanya setiap bulan. Kalau data kita valid, SKTP itu akan terbit otomatis antara tanggal 20 sampai 28. Setelah SKTP terbit, itu nggak langsung masuk rekening. Butuh waktu lagi sekitar 7 sampai 14 hari buat proses transfer di KPPN. Makanya jangan heran kalau tanggal penerimaan antar guru bisa beda-beda, meski SKTP-nya terbit di waktu yang sama. Oke, kita udah paham masalahnya, mulai dari carry over sampai potongan. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini bagian pentingnya. Kunci kelancaran itu ternyata ada di tangan kita sendiri, Bapak Ibu. Yuk kita lihat daftar periksa yang bisa kita lakukan biar tunjangan lancar jaya tiap bulan. Cuma ada 4 langkah wajib kok, gampang diingat. Pertama, pantengin terus info GTK. Hukumnya wajib, pastikan statusnya valid yang warnanya hijau itu. Kedua, selalu sinkronkan Dapodik, cek lagi jam mengajarnya, NUPTK-nya, udah benar semua atau belum. Ketiga, hal sepele tapi krusial, pastikan rekening banknya aktif dan namanya sesuai. Terakhir, kalau ada masalah, jangan langsung panik atau bingung, hubungi dulu operator sekolah, baru kalau belum selesai lanjut ke Dinas Pendidikan. Jadi, kesimpulannya apa?
Sistem pembayaran bulanan ini sebetulnya tujuannya bagus, yaitu untuk stabilitas jangka panjang supaya nggak ada lagi tuh penumpukan utang atau carry over yang besar di akhir tahun. Dan kunci dari kelancaran semua ini sekarang ada pada kita semua, yaitu cuma satu, pastikan data di info GTK dan Dapodik selalu valid dan terkini. Itu aja kuncinya. Sebagai penutup, saya mau ngajak Bapak atau Ibu buat refleksi sedikit. Coba deh, mungkin setelah ini langsung buka info GTK-nya masing-masing. Terus tanyakan pada diri sendiri, apakah data saya di sana sudah 100% valid hari ini? Karena di sistem yang baru ini, jawaban dari pertanyaan itulah yang menjadi